untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Lalu ikuti terus perkembangan video terbaru dari kami. Simak videonya baik-baik biar tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Ya Allah, apa yang kita alami ini tantangan kecil, wallahi kecil. Nggak ada seujung kuku dengan yang dialami Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kecil, saudara, yang kita alami kepada Allah. Kalau dibandingkan dengan Rasulullah, wallahi kecil. Saya ngomong seperti ini bukan asal bicara, saudara. Saya begini-begini pernah mondok 1 tahun di pondok pesantren Mabes Polri, saudara. Ada yang mau daftar di pondok pesantren Mabes Polri? Ada yang mau daftar? Penjara di kantornya Sambo. Tapi gua agak belajar sama Sambo ya. Satu kamar dengan imam besar Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad pesawat di bandara, bukan disambut loh di Manado, saudara. Bukan disambut pakai protokoler, disambut pakai pedang, disambut pakai tombak, disambut pakai tanah, mau dibunuh, saudara. Saya ngalamin dakwah dari satu tempat ke tempat lain. Panitia diintimidasi, kami diintimidasi, ditekan, diteror dan lain sebagainya. Nangis, saudara. Tapi wallahi, kalau kita lihat sejarah Rasulullah yang saya alami, yang para habaib kiai alami saat ini, dari Allah tidak ada seujung kuku kalau dibandingkan yang dialami Nabi Muhammad. Saudara, Abu Lahab pamannya Nabi, saudara, paman. Apa yang dilakukan Abu Lahab? Hampir setiap hari lempari kotoran depan rumah Rasulullah, saudara. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, ayu jiwarin hada. Tetangga macam apa seperti ini, kata Rasulullah. Katakan kepadanya, siapa seandainya Habib ulama kiai yang keras perjuangannya sekalipun, yang setiap hari dilempari kotoran depan rumahnya oleh pamannya sendiri, katakan kepada saya siapa, tunjukkan kepada saya, saudara. Abu Jahal Asy-Syaqi, seorang celaka Abu Jahal. Rasulullah lagi sujud pamuk di depan Ka'bah. Gak usah baca kitab sirah yang besar-besar, dulu yakin yang dibahas di pesantren, saudara. Abu Jahal, saudara. Akhirnya berdiri namanya Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Dia berdiri, dia jalan ke kampung sebelah, dia ambil itu kotoran onta, saudara. Apa yang dia lakukan? Dia bawa ke depan Ka'bah. Rasulullah dalam keadaan sujud, saudara, dilempari kotoran onta yang najis kepada Allah, kena kulitnya Rasulullah dalam keadaan bersujud. Saudara, ini yang dilempari kotoran najis kulitnya Rasulullah, kulit yang suci, saudara, kulit yang lalat pun nggak bisa hinggap di kulit tersebut, saudara, kulit yang keringatnya diwangi dan dinisik, saudara, kulit yang kita berangan-angan untuk menciumnya, saudara, kulit yang nggak akan pernah dibakar neraka, kulit yang ketika Isra Mi'raj Jibril tidak bisa menembus Sidratul Muntaha, tapi yang bisa menembusnya kulit Sayyiduna Muhammad. Kulit ini dilempari kotoran, Allah. Saat itu sahabat dimulai sedikit. Kufar Quraisy tertawa terbahak-bahak melihat ini, saudara, puas mereka ibadah. Rasulullah tetap sujud dalam keadaan di atasnya ada kotoran, ibadah. Sampai datang putri tercinta Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha al-Batulah, wanita yang suci, darah dagingnya Rasulullah. Saudara, Sayyidatuna Fatimah datang dengan tangan sucinya, saudara. Beliau yang bersihkan kotoran dari atas kulitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bersihkan kotoran Fatimah. Anda bisa lihat habaib di sini. Mereka lahir dari rahim yang dilahirkan oleh Fatimah. Tangan yang suci ini yang memimpin wanita surga. Tangan ini yang bersihkan kotoran dari Rasulullah. Katakan kepada saya, siapa saat ini ulama hadir kiai yang mengalami seperti ini, saudara? Yang putrinya ikut mengalami seperti ini, Allah. Demi Allah, ini baru sedikit yang saya ceritakan, Allah. Kalau saya buka semuanya nggak akan selesai waktu kita. Tapi dari yang sedikit ini bisa ambil pelajaran. Apa yang kita pelajaran bisa ambil, saudara. Malu kalau kita mau ngeluh, saudara. Malu kalau kita mau ketakutan berjuang. Malu kalau kita terlalu takut resiko. Nanti kalau saya berjuang bisnis saya diganggu lah, pesantren saya diganggu lah,
kenyamanan saya diganggu lah, majelis saya diganggu lah, dakwah saya diganggu lah, zikir saya diganggu lah. Malu kita saudara. Kenapa? Karena yang kita alami wallahi tidak ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah. Dan di sisi lain saudara, ini jadi tamparan buat kita. Kadang di antara kita ada yang sombong, merasa sudah berjuang, merasa diri paling hebat. Saya paling berani, saya yang dipenjara, saya yang paling hebat, saya pejuang, yang lain pengecut. Akhirnya memandang yang bukan kelompoknya dengan pandangan sebelah mata, gara-gara tidak berani sepertinya saudara. Ada apa kau sombong? Apa yang kau alami? Wallahi yang kau alami tidak ada apa-apanya dibandingkan Nabi Muhammad. Saudara ibadallah, kita kalau dengar ini saudara, mantap hati kita. Malu mau ngeluh dalam perjuangan, malu tapi bihi fuadat. Luar biasa saudara. Itu Rasulullah SAW begitu dibersihkan oleh Sayyidatuna Fatimah, beliau bangun dari sujudnya saudara, beliau salam, kemudian beliau angkat tangan kepada Allah. Apa doa Rasulullah SAW? Itu orang-orang Quraisy disumpahin oleh Rasulullah. Allahumma alaika bimala'in min Quraisy, Allahumma alaika bimala'in min Quraisy, Allahumma alaika bimala'in min Quraisy. Ya Allah, hancurkan sekelompok orang Quraisy itu ya Allah. Ya Allah, hancurkan sekelompok orang Quraisy itu ya Allah. Ya Allah, hancurkan sekelompok orang Quraisy itu ya Allah. Bahkan sebagian nama-namanya disebutkan oleh Nabi. Allahumma alaika bi Abi Jahal, Allahumma alaika bi Uqbah bin Abi Mu'ayyid, Allahumma alaika bi fulan, bi fulan, bi fulan. Nama-nama disebutkan, disumpahin oleh Rasulullah. Dan Anda tahu saudara, apa yang terjadi? Nama-nama yang disebutkan oleh Nabi, yang disumpahin oleh Nabi, begitu perang Badar, mereka mayoritas mati dalam keadaan terhina saudara. Takbir, takbir. Masya Allah. Saya mau tanya, kalau begitu pengorbanan Rasulullah besar atau tidak? Tantangan Rasulullah atau tidak, besar atau tidak? Saya mau tanya, tantangan perjuangan kita kalau dibandingkan dengan Rasulullah, perjuangan kita kecil atau tidak? Tantangan kita kecil atau tidak? Rintangan kita kecil atau tidak? Karenanya saudara, saya mau ingatkan malam hari ini, yang hadir para alim ulama, para habaib, para kiai, para santri, begitu juga segenap umat Islam, segenap pecinta ulama, saya ingatkan, ada ulama warahatul anbiya, ulama pewaris para nabi saudara. Yang diwarisi para ulama bukan hanya ilmunya, bukan hanya kehormatannya, bukan hanya akhlaknya. Yang diwarisi para ulama juga semangat perjuangannya saudara. Sebagaimana dulu Rasulullah semangat, maka ulama juga harus mewarisi semangat perjuangannya, meskipun caranya beda-beda saudara. Yang diwarisi para ulama bukan hanya ilmunya, tapi yang diwarisi para ulama dari Nabi juga resiko perjuangannya. Kalau dulu Rasulullah dicaci, dimaki, dihina, orang-orang kafir Quraisy mengatakan Rasulullah majnun lah, mereka bilang Rasulullah tukang sihir lah, dan lain sebagainya. Saya mau tanya, jawab yang kompak masyarakat Sumedang. Saat ini para ulama pewaris Nabi yang dihina, dicaci, dimaki, ayak loh Pak, ayak loh Pak, ayak loh Pak. Jangan kaget saudara, itu warisannya Rasulullah. Rasulullah dulu dihina, ulama juga akan dihina saudara oleh para musuh-musuh Islam. Habib, tapi kan itu dihina karena keras, Habib. Dihinakan karena keras, karena radikal. Kalau nggak radikal nggak dihina seperti itu, Habib. Itu salah ulamanya, saudara. Bukan soal keras lembut, bukan soal tegas atau santun, bukan saudara. Waraqah bin Naufal, ketika Rasulullah baru diutus, apa kata Waraqah bin Naufal? Maja'a ahadun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Tidak ada siapapun yang datang membawa apa yang kau bawa kecuali pasti akan dimusuhi wahai Muhammad. Siapapun yang bawa syariat Rasulullah pasti akan dimusuhi saudara. Kenapa? Karena yang dibawa halal, haram, hak, batil, benar, salah, yang pasti akan berbenturan dengan banyak hawa nafsu saudara, yang pasti akan berbenturan dengan banyak kepentingan syaitan, yang pasti akan berbenturan dengan banyak kepentingan iblis. Itu yang dibawa saudara, karenanya pasti akan dimusuhi. Sedikit atau banyak ada saja yang musuhi saudara, selembut apapun orang alim itu saudara, pasti. Betul? Betul?
Betul? Tinggal kita mau pilih, mau ngikut para ulama pewaris Nabi yang dicaci dimaki, apa mau ikut pewarisnya Abu Jahal yang mencaci maki ulama, saudara. Pilihannya dua itu. Ulama pewaris Nabi dicaci maki, saudara. Penghina Nabi, penghina ulama, penghina Nabi dulu Abu Jahal. Berarti penghina ulama pewaris Abu Jahal. Cuman bedanya zaman sekarang namanya bukan Abu Jahal lagi, Abu Janda, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Tinggal pilih, Anda pada dua pilihan. Jadi ulama pewaris Nabi atau jadi Abu Jahal, pewarisnya Abu Jahal dengan menghina ulama, saudara. Itu pilihannya, ibarat. Nggak ada pilihan lain, saudara. Kalau dulu ulama Rasulullah SAW diboikot ekonominya, maka sekarang pun terjadi ulama diblokir rekeningnya sampai anak istrinya rekeningnya diblokir, saudara. Itu warisannya Rasulullah, jangan kaget. Kalau dulu Rasulullah mereka cekal, Rasulullah nggak boleh keluar wilayahnya. Dari sepanjang sejarah terjadi berapa banyak ulama yang dicekal nggak bisa keluar wilayahnya, saudara. Kalau dulu Rasulullah mereka berusaha penjarakan, liyuthbitu Al-Quran mengabadikan ini, saudara. Maka sepanjang sejarah berapa banyak ulama-ulama yang dipenjara dalam perjuangannya, saudara. Kalau dulu Rasulullah mereka berusaha bunuh, lihat dulu, tapi Rasulullah selamat. Tapi sepanjang sejarah berapa banyak ulama yang dibunuh dalam perjuangannya, saudara. Tapi meski demikian, apa yang terjadi? Rasulullah tidak mundur, saudara. Para sahabat tidak mundur, para ahlul bait tidak mundur, para ulama tidak mundur, meskipun tantangannya berat. Karena saya mau ajak umat Islam, saya mau ajak semua santri, saya mau ajak semua anak majelis, saya mau ajak semua pecinta ulama. Jangan pernah mundur, saudara. Jangan pernah mundur, jangan pernah mundur. Terus suarakan kebenaran, sampaikan kebenaran, lanjutkan estafet Nabi, lanjutkan dakwah Nabi, jaga terus NKRI. Apapun yang terjadi, saudara, dicaci, dimaki, dihina, difitnah, dipenjara, dibunuh sekalipun, saudara, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimbah darah, umat Islam tidak boleh mundur untuk terus lanjut jauh berjuang, saudara. Takbir, takbir, takbir. Saya mau tanya, jawabnya kompak. Sumedang siap bersatu. Kurang keras, umat Islam Sumedang siap bersatu. Kurang kencang, umat Islam Sumedang siap bersatu. Siap rapatkan barisan, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap lanjutkan dakwah Nabi, siap lanjutkan amar ma'ruf nahi munkar Nabi, siap lanjutkan jihad Nabi, siap amar ma'ruf nahi munkar, siap jaga NKRI. Semua angkat tangannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Sadayana parantos martos. Alhamdulillah. Kita jam 11. Jam 12 kurang. Lanjut. Masih semangat? Betul. Lanjut terus. Yakin? Sampai pagi. Sampai pagi anak pulang. Pikir gue robot tidak mampu pagi. Masya Allah. Tapi semuanya berarti semangat. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Saudara, berikutnya saya ingin sampaikan informasi perjuangan. Mau dengar atau tidak? Insya saudara, saat ini kami umat Islam yang tergabung dalam berbagai ormas Islam seperti Front Persaudaraan Islam, GNPF, PA212, dan berbagai ormas-ormas nasionalis serta ormas-ormas kedaerahan. Kami saudara tergabung di dalam aliansi perjuangan GNPR. Apa artinya GNPR? Gerakan Nasional Pembela Rakyat. Alhamdulillah. Sebelum 411 kemarin, saudara, kami telah melakukan 3 kali akbar. Apa
artinya Akbar Habib? Aksi bela rakyat. Akbar artinya apa? Aksi bela rakyat. Habib